Satuan pengaman kita mengamankan lingkungan sebagai mitra polisi, menjunjung tinggi persatuan, jalankan tugas mulia bersama-sama Polri, berlandaskan uhuh jiwa dengan sepenuh jiwa, teguh dalam bekerja, Satpam Satuan Pengamanan. Satuan pengaman kita menjaga keamanan, selalu siap siaga menumpas segala kejahatan. Satuan pengaman kita mengamankan lingkungan sebagai mitra polisi, menjunjung tinggi persatuan, jalankan tugas mulia bersama-sama Polri, berlandaskan UUD 45 dengan sepenuh jiwa, teguh dalam bekerja, Satpam Satuan Pengamanan. Satpam Satuan Pengamanan. Upacara pembukaan Diklat Satpam Gada Pratama Angkatan Kedua tahun 2017 PT Yurika Mandiri Abadi segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan saya Abel Ali. Penonton ke samping. Pasukan. Berjalan. Kerjakan. Istirahat di tempat. Gerak. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Apa? Upacara pelantikan bukan latihan Satpam Gada Pratama Angkatan Kedua PT Yurika Mandiri Abadi tahun 2017. Siap. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Bang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
upacara. Hormat! Dan tenang! Dan Laporan Komandan Upacara. lapor upacara pelatihan pembukaan Satpam Gada Pratama Angkatan Kedua tahun 2017 PT Yurika Mandiri Abadi. Siap. Lanjutkan. Penyematan tanda siswa. Perwakilan mengambil tempat dan laporan. Lapor. Penyemat tanda siswa. Siap. Terima kasih. Penyematan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik tempat. Luruskan. Lurus. Pembacaan janji siswa. Perwakilan mengambil tempat dan laporan. Lapor. Pembacaan janji siswa. Siap. Laksanakan. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa Puskesmas Satpam. Kami siswa Puskesmas Satpam. PT Yurika Mandiri Abadi. PT Yurika Mandiri Abadi. Berjanji. Satu. Akan melindungi dan setia Akan melindungi dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Akan senantiasa menjunjung tinggi derajat dan martabat pendidikan. Tiga. Sanggup dengan penuh kesadaran untuk menjalankan semua ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku kepada Puskesmas Satpam yang berlaku kepada Puskesmas Satpam PT Yurika Mandiri Abadi. PT Yurika Mandiri Abadi. Empat. Empat. Memahami bahwa Memahami bahwa Puskesmas Satpam PT Yurika Mandiri Abadi Puskesmas Satpam PT Yurika Mandiri Abadi bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Pembacaan janji siswa kembali ke kantor. Laporan selesai. Kembali ke rumah. Luruskan. Lurus. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diserahkan. Pasukan diserahkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Direktur Utama PT Yurika Mandiri Abadi, yang saya hormati para undangan sekalian. Di sini lengkap ada dari TNI AU, Komandan Lanut. Yang saya hormati para instruktur dan pembina dan peserta pelatihan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat hadir dalam rangka upacara pembukaan
kualifikasi Gada Pratama dalam keadaan sehat walafiat. Telah kita saksikan bersama penyematan tanda siswa pelatihan dasar yang sekaligus sebagai tanda dimulainya pelatihan dasar Satpam dengan kualifikasi Gada Pratama. Program pelatihan dasar Satpam ini diadakan sebagai wujud kepedulian dan keseriusan Polri dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kamtibmas di seluruh aspek kehidupan dan sekaligus memupuk rasa kebersamaan Polri dengan segenap komponen pengamanan swakarsa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 14 huruf F tentang kewenangan Polri di samping tugas pokok berkewajiban untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Termasuk di dalamnya ada satuan pengamanan atau Satpam. Polri sebagai pengemban fungsi pemerintahan di bidang penyelenggaraan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan masyarakat telah berupaya seoptimal mungkin guna mencegah dan menanggulangi terjadinya berbagai bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas di masyarakat. Dengan mengedepankan tindakan preventif dan preventif dengan harapan dapat mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman serta kondusif. Meskipun sangat kita sadari bahwa di sana sini masih ditemui beberapa kendala dan kekurangan dalam upaya menciptakan kondisi Kamtibmas tersebut. Namun demikian, kita semua berharap dapat terwujud dengan dukungan semua komponen masyarakat yang ada seperti halnya kelompok-kelompok Kamswakarsa Persatuan Pengamanan. Bahwa salah satu sektor keamanan yang dapat membantu kepolisian di dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranannya adalah satuan pengamanan atau yang lebih dikenal dengan nama Satpam. Satpam ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah lingkungan kerjanya, sehingga pada hakikatnya Satpam memiliki kewenangan kepolisian secara terbatas. Hal ini sebagaimana diatur di dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang satuan pengamanan. Satuan pengamanan sebagai lembaga maupun individu yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas pada dasarnya merupakan suatu profesi. Oleh karenanya, Satpam sebagai suatu profesi membutuhkan adanya pengetahuan dan keterampilan yang spesifik. Harapannya adalah satuan pengamanan memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya secara profesional. Realitas yang ada bahwa satuan pengamanan khususnya di wilayah Polda Jawa Barat pada umumnya belum memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan baik oleh usernya maupun masyarakat. Implikasi dari satuan pengamanan yang sebagian besar belum berpendidikan memberikan dampak dalam menjalankan tugasnya karena tidak dilandasi oleh pengetahuan dan skill yang cukup, sehingga pada akhirnya sangat berpengaruh bagi kinerjanya. Dari hasil observasi pada para pengguna Satpam, secara umum timbul rasa ketidakpuasan atas kinerja yang diberikan oleh satuan pengamanan serta belum terbangunnya suatu kesadaran bahwa Satpam merupakan pengemban kewenangan kepolisian terbatas di lingkungan kerjanya. Berharap kepada para pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP maupun para pengelola satuan pengamanan hendaknya tidak mengabaikan aspek kualitas dari satuan pengamanan sebagai operator keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa dalam mengemban tugas Polri dibantu diantaranya bentuk-bentuk pengamanan swakarsa seperti halnya Satpam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini jelas bahwa secara hukum keberadaan Satpam adalah sah dalam mengemban tugas kepolisian terbatas, di mana dengan semakin tingginya angka pertambahan penduduk, tentunya masalah yang muncul juga semakin banyak, termasuk gangguan Kamtibmas. Perkembangan teknologi yang menghasilkan berbagai perangkat keamanan tidak dapat menggantikan peran Satpam. Jadi bagaimanapun juga tetap tidak bisa menggantikan peran Satpam dalam hal pengamanan swakarsa, di mana teknologi hanya perangkat yang tidak mempunyai hati nurani, berbeda dengan manusia yang mempunyai otak, otot, dan hati nurani.
Oleh karenanya, setiap personil Satpam harus benar-benar mengetahui akan tugas, fungsi dan peranannya dengan tidak terkesan hanya sebagai penjaga saja, tetapi juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang baik kepada setiap orang di mana bertugas nanti. Selain itu juga berharap agar para peserta terus menumbuh kembangkan disiplin dan kemampuan dalam segala hal maupun kehidupan sehari-harinya nanti. Selama dalam pelatihan, tanamkan kepekaan dan kepedulian terhadap faktor keamanan, penekanan Satpam sebagai satuan penanganan yang baik sebagai subjek maupun objek. Perhatikan pengamanan diri pribadi agar tidak menjadi korban para pelaku tindak pidana yang menimbulkan korban. Dengan demikian, Satpam dituntut lebih profesional, tidak sekedar menjaga, sehingga dengan demikian bisa mendorong investasi dan mampu meningkatkan produktivitas yang diberikan oleh satuan pengamanan terhadap perusahaan atau tempat kerja. Hadirin peserta pelatihan, dalam rangka proses pengakuan terhadap profesi di bidang security, langkah-langkah penyempurnaan instrumen pengaturan tentang standar kompetensi di bidang security menjadi target yang harus dipenuhi. Legalitas kemampuan kompetensi di bidang kepolisian terbatas setiap personel anggota Satpam harus tetap terjaga dan terpelihara dengan pengawasan dan pembinaan oleh Polri serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam industri. Untuk itu saya menyampaikan penekanan kepada instruktur dan para peserta pelatihan dasar Satpam sebagai berikut. Pertama, pedomani dan laksanakan peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 tentang sistem hukum pengamanan organisasi, perusahaan, dan atau instansi lembaga pemerintah dalam rangka menyamakan persepsi dalam pembinaan profesi satuan pengamanan. Kedua, laksanakan pelatihan yang disesuaikan dengan kompetensi dan profesionalitas Satpam melalui penguasaan materi kepolisian terbatas yang harus dimiliki sesuai tingkatan dan tantangan tugas yang dihadapi di lapangan, sehingga layanan pembinaan keamanan dapat menjadi penjamin bagi pelaku usaha di lingkungan kerja. Ketiga, tumbuhkan komitmen moral, sehat, dan disiplin para peserta pelatihan sehingga mampu menampilkan sosok satuan pengamanan sebagai garda terdepan yang peka, humanis, dan waspada terhadap gejala yang terjadi dengan mengutamakan pelayanan dan perlindungan di lingkungan kerja. Keempat, pedomani dan laksanakan kurikulum dan ikuti semua ketentuan dalam proses belajar mengajar dengan sungguh-sungguh agar hasil pelatihan diperoleh sesuai yang diharapkan. Kelima, jaga kesehatan jasmani dan rohani serta keselamatan selama pelaksanaan latihan dan segera melaporkannya kepada para pengasuh atau instruktur apabila ditemukan kendala di lapangan. Keenam, kepada para instruktur serta pembina, berikanlah pengetahuan dan pengalaman yang telah saudara miliki dengan memberikan petunjuk dan instruksi yang jelas pada setiap kegiatan agar materi yang disampaikan dapat dipahami dan diaplikasikan di lapangan. Ketujuh, laksanakan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, tekun dan penuh rasa tanggung jawab yang dilandasi semangat pengabdian untuk kepentingan bangsa dan negara. Hadirin peserta pelatihan yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin 10 April 2017 pukul 16.55 waktu Indonesia Barat, pelatihan Satpam Brigade Pratama Angkatan Kedua tahun 2017 yang diselenggarakan oleh PT Yulika Mandiri Abadi kami nyatakan dibuka. Demikian amanah saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat berlatih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara. Siap! Gerak! Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Mana? Inspektur Upacara. Hormat! Gerak!
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه rasulillah ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, hilaf dan salah yang pernah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah yang Maha Pembimbing hidup kami, bimbinglah setiap langkah kehidupan yang kami tapaki, guna mengarungi kehidupan yang sesaat ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami tengah melaksanakan pembukaan pendidikan pelatihan dasar Satpam Gada Pratama Angkatan Kedua tahun 2017. Oleh karena itu ya Allah, berkahilah acara ini dengan hidayah dan ridha-Mu. Ya Allah yang bijaksana, dengan terselenggaranya pelatihan ini, berkatilah kepada kami, para instruktur dan para peserta pelatihan, kesehatan lahir dan batin, serta ketegaran pikiran agar kami mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Hadiri dimohon berdiri. Pembukaan ketiga dimulai. 2 langkah ke kiri. Jalan. Buka barisan. Jalan. Hadap kiri. Bak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Siap. Siap. Sedih ini banyak. Ada bang.
Tong, ikut lagi Tong. Mana ada otong juga? Ada. Hilang. Kita ada 8 ya, 8 instruktur, kemudian dari kewilayahan juga ada, dari Polres ya, kita berdayakan. Pelatihan apa yang diberikan kepada siswa? Kita laksanakan pelatihan dasar, namanya Gada Pratama, Ya. dengan jam pelajaran 323 jam pelajaran. Berarti berapa hari Pak? Ya kita laksanakan bukan harinya, kalau harinya pas posting ininya 21 hari. Tapi kalau kita padatkan juga bisa ya. Nah, tapi yang jelas tidak bisa mengurangi jam pelajaran. Harapan Bapak untuk PT Yuriko Mandiri Abadi? Ya harapannya tetap bisa memberikan melaksanakan pelayanan pelatihan ya, pendidikan sehingga ada beberapa masyarakat yang mungkin juga bisa terangkat dari ini meningkatkan program pengangguran juga sebenarnya ya. Polisi peduli pengangguran ini salah satunya diangkat dari situ ya, sehingga dapat bekerja jadi satpam, baik bisa di perusahaan ataupun di tempat-tempat lain. Ya, ini merupakan salah satu aspek yang sangat bagus bagi peningkatan taraf hidup masyarakat, karena dengan adanya pembukaan Pusdiklat Satpam ini diharapkan akan membuka lowongan kerja khususnya bagi masyarakat Majalengka. Kemudian ini merupakan yang pertama di Majalengka yang punya sertifikat khusus dan PAS sehingga tidak ilegal, merupakan satuan pengamanan yang resmi yang diakui oleh Polda Jabar. Harapan Bapak untuk siswa Satpam ini gimana Pak? Ya, artinya bisa menjaga keamanan lingkungan tempat mereka bekerja sehingga menciptakan rasa aman terhadap pemilik investor lahan dan diharapkan nanti meningkatkan income bagi pemerintah Majalengka. Seperti yang disampaikan oleh Dalandu Sukani tadi, ya pada intinya mereka bermanfaat, berguna dan berkualitas. Jadi tidak hanya dikatakan ece-ece atau dikatakan hanya sebagai simbol saja menggunakan pakaian seragam satpam, namun mereka berkualitas. Artinya apa yang disampaikan oleh Dalandu tadi, untuk perusahaan yang di mana mereka bekerja, mereka mendukung memang untuk segi khususnya keamanan. Keamanan itu tidak hanya lingkungan, namun keamanan pada aset-aset. Jadi jangan sampai mereka punya mental yang kurang baik sehingga
tidak menjaga aset atau malah merugikan, malah mengambil atau mencuri aset-aset itu yang tidak diharapkan. Jadi mereka benar-benar dalam pembinaan disiplin, kemudian tata tertib, kemudian Binmas, makanya dibantu oleh tim dari TNI, di mana Polri sebagai Binmas, kedisiplinan mungkin dari TNI. Jadi itu tujuan kita pembinaan mereka, betul-betul menjadi kualitas satpam yang handal. Terima kasih. Ada pelatihan bela diri juga nggak Pak? Semua diajarkan bela diri, kemudian ya tata krama sopan santun dan sebagainya juga diajarkan. Bagaimana dia menghadapi pejabat kalau ada yang masuk ke lingkungan mereka bekerja. Bagaimana dia menghadapi kalau orang itu penjahat. Jadi pejabat penjahat otomatis kita harus punya dedikasi bagaimana melayani mereka, bagaimana menghadapi mereka. Kemudian yang diharapkan lagi juga mereka tidak hanya bela diri, ya namun seperti etika dan lainnya, tata krama, terus syukur-syukur mungkin kalau difasilitasi mereka juga mengerti bagaimana cara menembak, itu yang penting. Tapi itu ya ke depan, karena belum ada fasilitas yang memadai, jadi untuk sementara yang itulah yang dapat kita harapkan. Di PT Yurika ini cuma Gada Pratama aja ya Pak? Gada Utama, Gada... Oh tidak, jadi itu nama depan. nama depan. Jadi, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Selamat sore. Saya dengan Yudi Ardiansyah Asari. Kebetulan saya direksi PT Yurika Mandiri Abadi. Saya mendirikan PT Yurika Mandiri Abadi ini dengan visi misi, yaitu visi kami untuk untuk membangun SDM masyarakat Majalengka ini karena mengingat argo bisnis ke Majalengka ini akan tumbuh pesat, bahkan mungkin banyak pembisnis datang ke Majalengka ini. Jadi kami sebagai warga putra daerah Majalengka udah siap untuk khususnya warga negara Majalengka ini, warga Majalengka ini agar siap menjadi satuan pengamanan karena sesuai dengan prosedur perusahaan kami yaitu satuan pengamanan dan diklat satpam. Jadi kami akan mencetak SDM security ini untuk menjadi security yang profesional dan berlegalitas. Kebetulan legalitas kalau Gada Pratama itu yang dikeluarkan dari Polda, kalau Gada Marja dikeluarkan dari Polda, dan Gada Utama dikeluarkan dari Mabes Polri. Dan insya Allah kami pun kedepannya akan membuka lowongan diklat untuk Gada Marja dan Gada Utama. Kebetulan kalau Gada Utama standarnya kan mungkin nanti di hotel ya, bukan di sini ya. Kalau Gada Marja mungkin pelatihannya di sini. Mungkin itu aja. Kami mendirikan PT Yurika Mandiri Abadi tahun 2014 tanggal 5 Desember ya, dan saya sendiri adalah putra asli daerah Majalengka. Gelombang pertama disalurkan kita ada yang di rest area Cipali, ada yang di bandara, ada yang di rumah sakit, dan ada yang di daerah Ciamis, ada yang di daerah Balikpapan, dan ada yang di daerah Cikarang. Nah, visinya untuk meningkatkan SDM masyarakat Majalengka ini biar lebih profesional di mata pihak lain, karena masalahnya selama ini kan kita sebagai putra daerah hanya sebagai penonton, tapi kita sebagai putra daerah bisa menjadi sebagai pelaku, yaitu walaupun menjadi satpam tapi kita diakui oleh kepolisian karena kita adalah menjalankan tugas fungsi kepolisian terbatas. Jadi fungsi kita hanya terbatas, tapi kita tetap mengemban fungsi kepolisian terbatas ya. Ini kebetulan tempat ini milik kami sendiri dan kami memang membangun dari tahun 2014 dan bertahap, mungkin untuk saat ini masih bertahap pembangunannya. Kedepannya mungkin kita akan lebih fasilitasi dengan mes Gada Marja, mes pembina, mes instruktur, dan kebetulan kita pun masih ruang kelas juga masih baru 1 ya. Nanti kedepannya mungkin ada ruang kelas mungkin sampai 3 ya. Kebetulan siswa Gada Pratama ini yang baru dikukuhkan oleh Dirbinmas ini aslinya banyakkan dari wilayah 3, yaitu Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Cirebon. Sumedang juga ada ya. Perempuan untuk angkatan sekarang belum ada. Kalau angkatan pertama ada sekitar 5 orang. 232 jam, mudah-mudahan dengan 10 hari cukup.